Oke guys, kali ini kita bakal bahas 5 santet terkejam yang ada di Indonesia cuy. Berikut ini 5 santet terkejam yang ada di Indonesia. Yang pertama, santet teluh. Santet teluh digambarkan sebagai kiriman energi negatif yang biasanya memakai media seperti tanah kuburan atau benda tertentu guys. Dalam cerita, teluh sering menyebabkan sakit berkepanjangan tanpa sebab yang jelas. Ya, jadi teluh ini adalah santet yang menyerang ke bagian kesehatan kita guys. Jadi buat kalian yang sering sakit berkepanjangan tanpa adanya kejelasan dari dokter, sebaiknya kalian coba berkonsultasi pada ahlinya cuy. Siapa tahu kalian terkena santet teluh. Yang kedua, santet tenung. Santet tenung itu berasal dari daerah Jawa ya guys. Tenung dalam mitologi Jawa sering diceritakan sebagai serangan supranatural dari jarak jauh dengan menggunakan mantra dan media ritual tertentu guys. Korbannya digambarkan mengalami gangguan fisik maupun mental. Nah, di sini kita bisa asumsikan santet tenung ini dia menyerang fisik maupun mental korbannya cuy. Mungkin dari segi mental dia akan diteror oleh hantu-hantu atau makhluk halus yang dia kirim dari si peminta ya cuy. Nomor 3, guna-guna. Guna-guna adalah sejenis santet yang mempengaruhi hati atau pikiran seseorang. Misalnya membuat seorang jatuh cinta secara tidak wajar. Bentuk ini sering muncul di novel dan film biasanya cuy. Namun di dunia nyata, santet ini biasanya digunakan untuk urusan kasmaran ya guys. Dimana santet ini udah jelas banget dia menyerang pikiran korbannya dari bentuk mental dan perasaannya cuy. Yang keempat, santet sirep. Bukan selalu jahat, tetapi dalam versi gelapnya rakyat-rakyat zaman dahulu, sirap digunakan untuk membuat tak sadarkan diri sehingga mudah dirugikan, misalnya pencurian. Nah, ini lebih ke arah kayak gendam-gendam ya guys, kayak ya bikin kita gak sadar atas sesuatu yang kita lakukan guys, kayak mempengaruhi psikologis dari korbannya ya. Biasanya ini digunakan untuk kejahatan ya guys, kayak pencurian, pencopetan dan lain-lain. Tapi pengaplikasiannya juga gak semuanya dibuat untuk kejahatan guys. Bisa jadi buat sesuatu yang lain dia juga bisa ya. Yang kelima, ajian rogo sukmo. Pelepasan sukmo atau jiwa kita guys, untuk menyerang orang dari jarak jauh. Nah, ini bisa kita asumsikan kita menjadi medianya sendiri ya guys. Bukan menggunakan alat, bukan menggunakan sesuatu, tapi ini real, kita pakai jiwa kita buat mengganggu seseorang guys. Itulah 5 santet terkejam yang ada di Indonesia. Buat kalian selalu berhati-hatilah guys dalam menjaga ucapan agar orang lain tidak tersinggung dengan ucapan kalian, agar kalian hidup tentram tanpa harus berurusan dengan 5 santet yang tadi saya sebutkan. Mungkin segitu dulu dari saya. Saya pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like juga guys videonya, agar kalian dapat info-info terbaru tentang dunia-dunia mistika ya guys. Oke.